Ini saya membuat tulisan begini, tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut saja. Setuju nggak? Enggak. Nggak setuju. Baik, dengarkan baik-baik. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Jadi kata Muhammad, siapa yang ngomong terucap dari mulutnya itu tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah, maka dia masuk surga. Ada sahabat ngomong, Enggak logis itu. Kok nggak logis gimana? Berarti bohong ini hadisnya? Bohong. Waduh, bohong hadisnya. Diskusi dengan Edis TV, Muslimah ini berani sebut hadis bohong, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga walau berzina dan mencuri. Mari kita simak sampai tuntas diskusi menarik mereka berikut ini. Saya masih semangat, saya tidak putus asa mencari orang Islam yang bisa mikir. Karena dari tadi yang saya ajak ngobrol, waduh, bolotnya setengah mati. Gini Liana, ini saya membuat tulisan begini, tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut saja. Setuju nggak? Enggak. Nggak setuju. Baik. Saya nggak usah bacain hadis ya, langsung diucapkan saja nih. Dengar ya, dengarkan baik-baik. Iya, oke. Siap. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Sudah dengar? Sudah. Oke. Jadi kata Muhammad, siapa yang ngomong terucap dari mulutnya itu tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah, maka dia masuk surga. Ada sahabat ngomong, Enggak logis itu. Kok nggak logis gimana? Berarti bohong ini hadisnya? Bohong. Waduh, bohong hadisnya. Berat, saudara-saudara. Ada ayat yang memang kita berdosa itu. Fama ya'mal miskola zarotin saroyaroh. Fama ya'mal miskola zarotin saroyaroh. Itu yang kita berbuat dosa, meskipun sebutir debu aja ada balasannya. Sama juga dengan kita berbuat baik, pasti ada balasannya juga. Kalau saya berpedoman ke situ, kalau yang tadi berzina masuk surga itu kayaknya baru dengar deh. Itu baru dengar, sumpah baru dengar di sini gitu, baru tahu. Makanya saya bilang Liana, itulah alasan kenapa kamu masih Islam. Saya pernah bilang begini, jikalau seorang Muslim mau memperdalam agama Islam dalam satu malam saja dengan sungguh-sungguh, maka saya khawatir besok pagi dia bangun tidak percaya Islam lagi. Oke, kalau masalah iman kayak gini ya, kadang-kadang orang Islam termasuk saya itu kalau yang masalahnya kita sudah percaya itu susah. Kadang-kadang putih juga dibilang hitam, hitam juga dibilang putih. Kenyataannya putih, tapi kalau kita sudah percaya itu hitam, tetap aja hitam. Sebaliknya, kita lihat sesuatu hitam, tapi kalau dia percaya putih, dia akan tetap putih. Itu susahnya begitu.
Kalau saya lebih ke logika. Masa orang berzina masuk surga? Gimana ceritanya tuh kan? Oke. Terlepas daripada itu, Lina. Ini kan sebenarnya hadisnya sahih. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan di dalam banyak riwayat. Ini bukan hadis palsu. Nah, berangkat dari hadis itu, maka kesimpulannya, ini jangan ngomongin palsu dulu ya. Berarti kesimpulannya bagi Muhammad syahadat itu hanya di mulut saja. Kalau hadis itu benar, betul nggak? Betul banget. Iya. Bener itu. Iya, makanya saya bilang ini banyak Muslim kok marah sama saya, katanya penistaan agama ketika saya mengatakan itu lucu. Itu nggak fair ya, nggak apple to apple, yang dibahas apa, yang dijawab apa gitu. Betul, memang salah, penistaan agama dari mananya, menghinanya dari mana. Ini kan cuma untuk diskusi saja. Betul. Nggak terbuka berarti pikiran mereka. Makanya gini, sebenarnya Lina, saya itu mengajak seperti ini pada dasarnya begini. Ingin menunjukkan kepada dunia, ingin menjawab apa yang dilakukan oleh ustadz-ustadz kalian kepada kami orang Kristen. Dibilang katanya Yesus kami menubuatkan Muhammad. Saya bilang, kalau Yesus kami menubuatkan Muhammad, ini penistaan. Ini yang disebut memburuk-burukkan nama Yesus kami. Kenapa? Masa Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad yang berkata seperti tadi? Ya, tapi kan pemikiran orang berbeda-beda. Itu kan versi bagi Bang Edis ya, versi bagi umat Kristiani. Mungkin seperti itu. Sama orang Islam juga menganggap kalau Nabi Isa katanya sebagai Tuhan juga nggak ada yang percaya. Jadi kalau udah urusannya iman, itu kita sekat-sekat deh. Jangan dicampur aduk. Tapi kalau tadi memang katanya orang Islam menubuatkan Muhammad, terus orang Kristen nggak terima, saya setuju sama orang Kristen yang tidak terima itu, gitu. Ya, iya. Tuh. Artinya kita ini supaya saling memahami. Menghormati. Iya, Betul. ini iman Anda, iman kami Ya. begini. Masa kita suruh maksain iman seseorang kan? Betul, gitu loh. Artinya Sendiri-sendiri. kalau umat Muslim tidak mengkait-kaitkan agamanya kepada Kristen, kami nggak perlu jawab apa-apa. Betul. Karena nggak ada Dan memang hubungannya. Gitu kan? Kebanyakan emang orang Islam yang suka julid, emang. Iya, betul. ngait-ngaitkan agamanya ke Kristen. Merasa sosok paling benar itu memang betul, tapi kalau saya sendiri ya saya berusaha jadi Muslim yang baik. Nomor satu itu nggak boleh nyakitin orang, nggak boleh menghina orang, merendahkan, dan lain-lain lah sebangsanya gitu. Tapi Kalau begini, udah Lina. umat Islam menghujat kan udah bukan Islam lagi, menurut saya loh ini, menurut saya. Nah, masalahnya begini, Lina. Pikiran kamu tuh sangat saya hargai, tapi yang menjadi problem agama Islam itu bukan apa yang kamu katakan. Agama Islam itu adalah yang Muhammad katakan, betul nggak? Betul nggak? Enggak. Nah, Muhammad yang kan tadi bilang kalau yang tadi katanya berzina masuk surga, saya juga nggak setuju gitu loh. Masa orang berzina masuk surga? tapi itulah Muhammad. Sedangkan Islam mengatur jangankan sampai berzina ya, kita sama lawan jenis saja bersalaman saja tidak boleh bersentuhan loh. Makanya Bagaimana itu bisa berzina masuk di dalam surga? Al-Quran, jangan kamu dekati zina, betul? Betul. Nah, jangan kamu dekati zina dalam Al-Quran. Nah, di dalam hadis Muhammad ngomong, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Walau dia mencuri ya Rasulullah, walau dia berzina, iya tetap masuk surga kata Muhammad. Makanya Atau mungkin ada ampunan mungkin. Kan kita nggak tahu juga, itu hak prerogatif Allah ya.
meskipun berzina, meskipun gimana, mungkin kalau memang Tuhan ridho dia masuk surga, mungkin masuk surga. Kita nggak menutup kemungkinan selama dia Islam. Ya. Mungkin keyakinannya seperti itu. Cuma ini nggak bisa dijadikan dasar kalau berzina itu boleh dan masuk surga, nggak bisa. Saya tidak mengatakan berzina itu boleh. Maksud saya begini. Tauhid itu dikaitkan dengan perbuatan harusnya kan, betul nggak? Betul. Makanya betul, sebenarnya saya bantu menjelaskan. Makna tauhid adalah menjadikan Allah itu satu-satunya sebagai Tuhan. Artinya Allah itu mengendalikan hidup seseorang. Betul nggak? Betul. Nah, tapi masalahnya bagi Muhammad tauhid itu hanya di mulut. Seperti yang saya bilang tadi. Perbuatannya walaupun berzina, walaupun mencuri, kata Muhammad tetap masuk surga. Itu di bawah komen katanya, agama bukan menurut Anda, tapi apa kata junjungan agama Anda. Ya, itu. Makanya saya bilang tadi, Lina. Tapi kalau saya kamu ambil katakan yang baik-baik. Tadi ada satu perkataanmu Muhammad. tadi yang saya garis bawahi gini. Kamu berusaha menjadi seorang muslim yang baik. Betul. Untuk menghargai sesama manusia, betul nggak? Betul. Nah, tapi itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Muhammad. Ya kan kita ada satu kalimat lagi kayak kita nggak boleh bertuhankan agama kan. Tuhan kita Allah, bukan agama dalam arti ada orang yang, ya itu tadi. Kalau Tuhanmu adalah Allah, maka kalau Allah berfirman harus Anda taati, betul? Betul. Nah, Allah berfirman disuruh mentaati Muhammad nggak? Muhammad itu kan memang sifat-sifatnya itu memang orang yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam dan kita harus mencontoh semua akhlak dan perilakunya begitu. Oke. Nah, Muhammad berkata lagi dalam sebuah hadis, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ya, itu nggak benar. Nah, makanya saya bilang, Lina, saya sudah upload di VT saya, teman-teman lihat VT saya yang terbaru, saya bilang begini. Aku lihat ini Bang Edis tuh selalu mencari kesalahan umat Islam untuk dipojokkan gitu. Bagi umat Islam yang banyak emosi dan lain-lain itu memang menimbulkan kayak perdebatan yang debat kusir ya, enggak nyambung-nyambung gitu. Tapi gini, memang Lina, yang dicari seperti itu sama Bang Edi sini ya. Tapi gini, kalau Lina, saya bilang itu ada umat Nasrani disempitkan gitu di pojokan, salah. Saya bilang salah meskipun saya Islam. Gitu. Nah, makanya saya minta hadis itu dihapuskan. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Nah, mantap ini. Ya orang salah ngapain dipertahankan? Walaupun itu kata Muhammad ya. Iya, kalau memang salah ya kita harus revisi. Oke, tuh teman-teman ya. Kan nggak sesuai dengan zamannya sekarang. Emang suruh perang dengan, ya buat apa sih ada agama kalau ada permusuhan, peperangan dan lain-lain? Betul. Agama itu buat apa fungsinya? Baik, jadi Lina mungkin ini ya, mungkin kamu belum pernah mendengar tentang Yesus, mungkin kamu belum pernah mendengar tentang Injil. Jadi saya cuma menginfokan kepada kamu begini, apa yang diajarkan Yesus. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apa upahmu? Tetapi apa kata Yesus? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi aku berkata kepadamu, bahkan kasihilah bahkan musuhmu. Tuh, ajaran Yesus. Itu sama juga, ajaran Muhammad juga seperti itu. Bahkan Muhammad sering olok-olok, sering dihina, ya kan?
sering diludahi, tapi tetap sabar. Akhlaknya banyak juga yang bisa kita teladani. Kalau baik dari Muhammad, saya katakan juga baik. Yesus juga sama baik. Saya juga punya beberapa teman non-Islam ya baik-baik semua. Alhamdulillah saya nggak punya teman Muslim yang jahat dan tidak pernah punya teman non-Muslim yang jahat. Kecuali lihat di berita saja dan di Bang Edi sini ceritanya. Begini, Kak Lia. Saya tadi mengatakan bahwa kalau Anda mengikut Muhammad itu tidak seperti itu. Tadi kalau hadis mungkin kamu masih bisa mengatakan itu dihapuskan saja. Ya, tapi kalau di Quran gimana? Ya, kalau Al-Quran kan itu baik. Sudah kita bukakan ayatnya ya. Kayaknya nggak bisa. Kita bukakan ayatnya. Saya bukakan. Apakah benar dalam Al-Quran itu suruh mengasihi sesama atau hanya orang Muslim saja? Nih ya. Ini di dalam Quran surat Al-Fat nomor yang ke-29. Ya. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Ini satu ayat yang akan membuat orang Islam itu seharusnya meninggalkan agama Islam. Saya bacakan ya. Nih. Oke, siap. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sama mereka. Jadi orang Islam itu hanya berkasih sayang sesama mereka. Tetapi kalau kepada orang kafir, mereka itu keras. Betul nggak? Oke. Ya, mungkin ini dasarnya orang-orang yang aliran keras kayak yang contohnya kayak di Indonesia itu ada sebut saja maaf ya kayak dulu kan ada FPI yang dibubarkan itu mungkin dasar hukumnya ini gitu loh karena harus keras tapi sebenarnya nggak seperti itu kita keras ke non muslim kalau non muslim tersebut keras terhadap kita memang ada ayatnya nggak begitu bunyinya. Ya, ayatnya tidak berbunyi begitu. Ayatnya berbunyi mungkin memerangi Muslim, jadi harus keras. Nah itu namanya mungkin Lia. Ya bukan mungkinnya saya kan karena memahami. Tapi gini Lia. Tapi gini memahami kondisi di waktu itu, kenapa muncul ayat itu. Gini Lia ya, saya kasih tahu Lia. Ada sebabnya. Kamu tahu nggak apa yang terjadi setelah Muhammad meninggal terhadap para sahabat? Setelah Muhammad meninggal, ya para sahabat itu mencoba mengumpulkan mushaf. Bukan. Dikumpulkan. Maksudnya hubungan sesama para sahabat itu gimana yang terjadi? Kacau. Mereka saling baku hantam, baku bantai, betul nggak? Karena berebut kepemimpinan. Nah, gini, saya kasih tahu. Ini salah satu ayat ini yang membuktikan bahwa ayat ini nggak layak dipercaya. Perhatikan. Ali bin Abu Thalib, menantunya Muhammad, itu berkonflik dengan Aisyah. Itu melahirkan perang Jamal. Di mana di situ para sahabat itu saling baku bantai, di situ meninggallah Zubair bin Awam, meninggallah di situ Abdullah bin Zubair, kemudian siapa lagi? Banyak di situ para sahabat. Kemudian Muawiyah itu berkonflik juga dengan Ali. Terjadilah perang Siffin. Terjadilah perang Karbala, bahkan cucu Muhammad sampai meninggal dalam perang Karbala. Padahal ayat Quran mengatakan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Muhammad, saling berkasih sayang sesama mereka. Ini pernyataan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita percaya ini, sementara fakta yang terjadi mereka saling adu pedang. Al-Quran bilang mereka berkasih sayang. Fakta mengatakan mereka saling berbaku hantam. Makanya saya bilang,
Setelah saya pelajari agama Islam, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Enggak dong. Makanya tadi saya bilang ya, namanya orang sudah beriman, percaya ke A, kita kasih tahu itu putih loh warnanya, karena dia yakin itu hitam, dia akan tetap bilang hitam gitu. Kalau soal keimanan ya, tapi kalau soal logika saya, kalau itu memang setelah Muhammad meninggal, kepemimpinan khalifah itu memang kacau, karena saya juga baca sejarahnya gitu. Oke lah. Artinya ya itulah yang bisa saya sampaikan. Lia, saya hanya memberitakan kepadamu bahwa ada di dalam Injil itu sosok yang bernama Yesus. Bagaimana Yesus itu berkata, marilah datang kepadaku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Saya menyuarakan begini supaya kita itu mengikuti yang hidup. Kita bukan mengikuti orang mati dalam kuburan. Karena kita ini kan sebenarnya tujuan kita ini kan percaya kepada hidup yang kekal kan. Kita percaya bahwa setelah kehidupan ini masih ada kehidupan berikutnya. Nah, bagaimana kita mau mempercayai seseorang kalau dia tidak mengalami itu? Nah, yang mengalami itu adalah Yesus. Bagaimana Yesus mengalahkan maut? Makanya di dalam inti jantung kekristenan itu adalah kebangkitan. Kebangkitan orang mati. Makanya di dalam iman kami, iman syahadat kami itu, aku percaya kepada kebangkitan daging. Dan itu ada dalam Kristen. Kebangkitan daging itu, Yesus yang bangkit. Makanya di dalam agama-agama lain, kebangkitan itu omong kosong. Saya harus mohon maaf. Iya. Di dalam agama lain, di dalam agama Islam misalnya, kebangkitan itu hanya cerita omong kosong. Karena nggak ada yang bangkit dalam agama Islam. Siapa? Gitu loh. Bangkitnya nanti. Nah, kalau masih nanti, ya itu lain cerita gitu loh. Artinya kekristenan itu memberitakan tentang Yesus yang hidup. Sedangkan Islam memberitakan Muhammad yang meninggal di kuburan. Betul. Seperti itu. Tapi meskipun seperti itu, saya juga mengakui betul Nabi Isa belum meninggal. Memang ada kan di agama Islam juga. Cuma kan keyakinan kita berbeda. Jadi sampai di sini nggak usah diperdebatkan. Ya, tapi keyakinan, tapi suatu saat kalau kita memperdalam, itu pasti kita nanti dapat benang merahnya. Ya, yang penting semua agama itu baik. Kalau memang tadi ada berita dari Bang Edis yang selalu menyuruhkan, kalau orang Islam membahas Kristen, dakwah. Iya, itu benar itu dakwah. Ya. Tapi ketika orang Kristen membahas Islam, penistaan agama, itu kayaknya harus terus disuarakan supaya orang Islam juga sadar ya. Jadi jangan merasa diri paling benar. Diri paling benar boleh, tapi menurut hati kita sendiri. Tapi kalau udah menyalahkan orang, menjelekan orang, itu kan ranahnya berbeda. Iman mereka dengan iman kita beda. Nggak bisa disalah-salahkan, kecuali mereka mengganggu kita. Gitu. Kalau selama kita bisa hidup damai, berdampingan, kenapa tidak? Dari dulu kan memang Indonesia juga damai kok. Emang suka perang, Islam dan Kristen. Masalahnya kemarin barusan aja itu kebaktian dibubarin. Yang saya baca berita juga malahan itu dari Banser ya kan. Waktu ada perayaan Natal itu malah menjaga gereja loh. Ngapain dijaga-jaga? Nggak tahu juga itu. Nah, kurang itu kerjaan makanya. Kali. Tapi ini kan menarik gitu loh. Gini Lina, gini, saya heran gitu. Saya heran kenapa gereja gitu. Gini, yang lucu itu begini. Kenapa orang ibadah terus dijaga orang Islam itu kebanggaan itu kenapa? Seharusnya kan nggak perlu dijaga. Saya juga bilang, ini kurang kerjaan ya Banser. Apa mau cari muka? Sebagai contoh nih Lina,
Kamu tinggal di rumah kan? Perlu nggak ada penjaga di depanmu berdiri 4-5 orang jaga-jaga? Nggak perlu. Nggak perlu. Karena apa? Karena kita nggak perlu dijaga-jaga kalau nggak ada yang ganggu kan gitu. Betul. Nah, kenapa ketika orang Kristen merayakan kebaktian di gereja sampai dijaga-jaga? Karena orang Kristen sering diganggu. Yang ganggu siapa? Yang ganggu orang Islam. Bawa bom lah ke gereja, ya kan? Nah, kan kemarin itu kenapa dijaga-jaga memang ada kerusuhan, sempat terjadi bom gitu. Dan itu memang enggak, Lina. Setiap acara Natal, setiap acara tahun baru, setiap misa-misa besar, ya kebaktian besar, selalu banyak polisi di gereja. Selalu banyak itu ya. Karena apa? Karena memang banyak yang gangguin ibadahnya orang Kristen. Oke, masuk. Iya. Masuk. Yang saya heran itu terbangun sebuah framing, terbangun sebuah pandangan dalam masyarakat. Lihat nih, kalau orang Kristen lagi di gereja dijagain. Ngapain dijagain? Kalau memang aman-aman saja ngapain dijagain? Iya, nggak ada kerjaan. Nggak ada orang kerjaan. Islam aja beribadah nggak ada yang jagain kok. Iya, coba saya tanya. Tuh, ada orang Islam ke masjid. Ada nggak datang pasukan Kristen langsung jaga-jagain masjid? Nggak ada. Ada banser nggak nih di bawah nih? Iya. Tuh banser dengerin, ngapain jagain? Iya, kan? Kurang kerjaan gitu loh. Sebenarnya gini aja, yang perlu diubah itu orang Islam jangan gangguin orang Kristen, itu aja. Jadi nggak perlu dijaga-jaga. Ya betul. Harusnya setiap ustadz, kiai, ulama itu selalu memberikan edukasi bahwa ya itulah buat apa ada ayat lakum dinukum waliyadin tapi saling mengganggu kan? Buat apa coba? Yang jadi keheranan saya itu sekarang gini. Dulu di tempat saya tinggal ya, ada RT, ada RW. Nah, Pak RT-nya itu bilang begini. Sebagai bentuk rasa toleransi, kalau ada orang Islam Jumatan, maka warga yang Kristen wajib datang ke masjid untuk menjaga. Dalam hati saya ini bentuk toleransi apa kayak begini? Ini kan sesuatu yang dipaksa-paksa gitu loh. Kenapa kok harus dijagain? Emang siapa yang gangguin? Itu kan lagi pencitraan aja, Bang. Iya, makanya saya bilang ini adalah sebuah salah kaprah. Iya. Yang harusnya yang terjadi itu orang Muslim ke masjid nggak perlu ada yang jaga-jaga karena nggak ada yang ganggu. Orang Kristen kalau ke gereja nggak perlu ada yang jaga-jaga karena nggak ada yang ganggu. Itu baru namanya tanda barometer toleransi. Justru kalau dijaga-jaga itu barometer kampung dalam bahaya. Itu yang disebut kalau dalam dunia militer atau kepolisian itu siaga 1, siaga 2 itu barometer dalam keadaan tidak aman. Malah katanya inilah tanda toleransi kalau Kristen ibadah dijagain orang Islam, itu tanda dalam keadaan gawat masyarakat itu. Oh, nekat yang nyata. Tentu saya perlu pertama-tama menegaskan tidak akan mencampuri atau mengurusi doktrin dan ajaran dari saudara kita Islam atau Muslim. Saya hanya fokus untuk membahas dalam konteks atau kaitan internal kekristenan. Saya sering mendengar di media sosial
dari para apologet dan polemikus di luar Kristen yang mengatakan orang Kristen itu begitu enak oleh karena cukup percaya kepada Yesus sudah pasti selamat. Mereka membuat pernyataan ini sebenarnya bukan dengan maksud dan tujuan menyetujui atau mengiyakan doktrin ajaran Kristen, tetapi ingin meragukan sekaligus meremehkan dan mengkategorikannya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Masa hanya modal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga, pasti memperoleh hidup yang kekal, pasti diselamatkan? Menurut mereka ini tidak masuk akal. Apalagi kalau dikaitkan dengan pola cara gaya hidup oknum Kristen yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apakah seperti berzina, mencuri, korupsi, merampok, dan berbagai macam tindakan perbuatan lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam internal kekristenan yang tentunya dibangun ajaran tersebut dari dasar Alkitab, semua manusia pada dasarnya telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang berdosa bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Atas dasar ketidakmampuan dan ketidakberdayaan manusia mengatasi dosa, membebaskan dirinya dari dosa. Itulah menjadi dasar dan alasan utama kenapa Sang Firman itu diutus oleh Bapa datang ke tengah-tengah dunia, turun dari sorga, keluar dan datang dari Bapa, sehingga bisa memiliki tubuh kemanusiaan, karena maksud dan tujuan kedatangannya adalah menebus manusia dari dosa ketidaktaatan yang telah dimulai dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Tetapi jangan lupa, ketika seseorang itu telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, telah menerima Yesus sebagai Tuhan, Lord, Kurios, pemilik, penguasa, pengendali dalam hidupnya, maka otomatis orang itu tidak akan mungkin atau mustahil diperhamba, diperbudak, dikuasai, dikendalikan oleh dosa. Memang realita kenyataannya, sebelum seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan, penguasa dan juru selamat dalam hidupnya, seseorang itu ada dalam perhambaan perbudakan dosa. Tapi ketika Yesus menjadi Tuhannya, maka yang menjadi pengontrol dan pengendali mutlak dalam hidupnya adalah Yesus yang adalah Tuhan dan penguasa dalam hidupnya. Maka seseorang yang sudah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mustahil, tidak mungkin masih berada di dalam kekuasaan, pengendalian, dan perbudakan dosa. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang di luar sana yang mengaku Kristen, yang artinya Kristianos, pengikut Kristus, tapi tetap hidup dalam perhambaan perbudakan dosa, maka dalam istilah doktrin ajaran Kristen, orang itu
patut diragukan apakah sudah pernah mengalami kelahiran baru. Seperti firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi detik seseorang membuka hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan, maka pengendali, pemegang otoritas dalam hidupnya bukan lagi dosa yang sebelumnya memperbudak, memperhambanya, tetapi Yesus yang diterima sebagai Tuhan menjadi pengontrol, pengendali, dan pemilik otoritas dalam hidupnya. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati dan kosong. Artinya, bukan perbuatan itu yang menyelamatkan, tetapi iman yang benar kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pasti menunjukkan buah-buah pertobatan lewat buah-buah kehidupan, karakter yang menyerupai Kristus. Jadi adalah sebuah salah kaprah ketika ada apologet maupun polemikus di luar Kristen yang mengatakan, enak sekali ya orang Kristen ini sudah selamat, cukup percaya kepada Yesus, bahwa hidupnya bejat, tidak punya moral, tetap masuk surga. Bagi orang Kristen, sangat diragukan keyakinan, kepercayaan orang itu kalau orang itu tetap berada dalam perhambaan perbudakan dosa. Seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, orang itu akan semakin membenci dosa, tidak lagi terikat, terbelenggu dan dikuasai oleh dosa, tidak lagi diperbudak, diperhamba oleh dosa. Tetapi yang menjadi pemegang otoritas dalam hidupnya adalah Yesus yang diterimanya sebagai pemilik, penguasa, dan pengendali dalam hidupnya. Jadi mustahil bagi orang Kristen mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi tetap berzina, mencuri, merampok, menyakiti orang lain, menyimpan dendam, akar pahit, kebencian, kemarahan kepada orang lain. Itu mustahil masuk surga. Yang masuk surga adalah yang benar-benar dan sungguh-sungguh telah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan hal itu dibuktikan lewat buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan dan hidupnya menjadi berkat, berguna, bermanfaat bagi sesama.